Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Septira, mahasiswi Sistem Informasi Bilingual B18. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil proyek pengembangan Sistem Informasi Inventory pada PT Dwi Warna Inti Sejahtera. Penjelasan ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Latar belakang dari pengembangan Sistem Informasi Inventory pada PT Dwi Warna Inti Sejahtera. Pada era teknologi informasi ini, sangatlah dibutuhkan berbagai bentuk informasi yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan secara cepat. Informasi yang dibutuhkan haruslah akurat dan dapat diandalkan sehingga dapat memberikan nilai lebih bagi pengguna informasi tersebut. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kebutuhan akan informasi saat ini menjadi prioritas utama bagi para decision maker atau pengambil keputusan. Dalam pengelola perusahaan, berdasarkan realitas tersebut, maka kebutuhan informasi pada perusahaan-perusahaan saat ini telah beralih menjadi kebutuhan yang utama. Oleh karena itu, informasi yang biasanya didapatkan dengan cara tradisional atau manual sudah tidak dapat digunakan lagi secara maksimal. Dalam memenuhi kebutuhan perusahaan akan adanya informasi yang akurat dan cepat. Perkembangan teknologi saat ini telah banyak membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga menjadi lebih mudah, cepat, dan hasilnya memuaskan. Salah satu teknologi itu adalah komputer. Dalam sebuah instansi saat ini, komputer merupakan sebuah alat atau sarana yang sangat dibutuhkan untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan perusahaan di bidangnya masing-masing. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena dengan menggunakan komputer, pekerjaan kantor dapat diselesaikan dengan cepat dan hasil yang sangat memuaskan. Pada PT Dwi Warna Inti Sejahtera, misalnya perusahaan yang berdiri sejak tahun 2006, bergerak dalam bidang 148 penyediaan barang agrikultur. Saat ini, sistem yang berjalan masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, seperti memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengiriman surat perintah kerja, penyusunan laporan yang masih manual, penyebab kinerja perusahaan menjadi terhambat dan belum mampu menunjang segala kebutuhan yang diinginkan perusahaan. Maka berdasarkan uraian di atas, sangat menarik untuk melakukan penelitian terhadap pengaturan sistem inventory barang pada perusahaan tersebut, sehingga informasi yang dihasilkan cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, penelitian pengambil tema pengembangan sistem informasi inventory pada PT Dwi Warna Inti Sejahtera. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang sebuah desain aplikasi yang menarik dan user-friendly. Dengan adanya sistem tersebut, akan mempermudah karyawan dalam mengolah barang sehingga dapat menyampaikan informasi barang yang akurat dan menyampaikan atau menyajikan laporan barang dengan cepat sesuai kebutuhan perusahaan. Sasaran proyek ini adalah admin gudang, bagian direktur utama, dan bagian pemasaran. Manfaat dari proyek ini juga itu adalah untuk mempermudah karyawan dalam melakukan pengecekan barang dan menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengenai data maupun laporan yang dibutuhkan baik tingkat karyawan dan tingkat manajemen. Berikut lingkup kegiatan pengembangan sistem informasi inventory pada PT Dwi Warna Inti Sejahtera. Pada proyek ini, metode yang digunakan adalah RAD atau Rapid Application Development. Adapun tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada definisi lingkungan, yang kedua analisis sistem, yang ketiga desain sistem, dan yang terakhir implementasi sistem. Berikut ini waktu dan jadwal kegiatan proyek pengembangan sistem informasi inventory pada PT Dwi Warna Inti Sejahtera. Pengembangan sistem ini akan dilaksanakan selama 1 bulan lebih yang dimulai dari 1 Januari 2021 hingga 22 Februari 2021. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut. Tahap pertama yaitu mendefinisikan lingkungan yang berdurasi 6 hari, mulai dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 8 Januari 2021. Tahapan 2 yaitu analisis sistem yang berdurasi 7 hari, mulai dari tanggal 9 Januari 2021 sampai 18 Januari 2021. Tahap ketiga
yaitu desain sistem yang berdurasi 8 hari, mulai dari tanggal 19 Januari 2021 sampai 28 Januari 2021. Tahapan yang terakhir yaitu mendefinisikan lingkungan yang berdurasi 18 hari, mulai dari tanggal 28 Januari 2021 sampai 22 Februari 2021. Selanjutnya, anggaran proyek. Total anggaran biaya proyek pengembangan sistem informasi inventory pada PT Triwarna Inti Sejahtera yaitu sebesar 21 juta, dengan rincian anggaran sebagai berikut. Total biaya atau TB tahun ke-0 yaitu 21 juta. Tahun ke-1, 1.200.000. Tahun ke-2, 2 juta. Tahun ke-3, 3.200.000. Selanjutnya itu ada rincian manfaat, yaitu ada total wujud atau TW. Tahun ke-0 tidak ada. Tahun ke-1, 900. Tahun ke-2, 1.800.000. Tahun ke-3, 3.100.000. Selanjutnya total tak wujud atau TTW. Tahun ke-0 tidak ada. Tahun ke-1, 5 juta. Tahun ke-2, 6.200.000. Tahun ke-3, 8.900.000. Total manfaat atau TM. Tahun ke-0 tidak ada. Tahun ke-1, 5.900.000. Tahun ke-2, 8 juta. Tahun ke-3, 12 juta. Proses atau selisih total manfaat dan total biaya. Tahun ke-0 tidak ada. Tahun ke-1, 7.100.000. Tahun ke-2, 10 juta. Tahun ke-3, 15.200.000. Untuk mengetahui kapan sistem yang dikembangkan ini memperoleh keuntungan, maka kita perlu melakukan cost-benefit analysis. Analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu 21 juta. Proses pada tahun 1 yaitu 7.100.000. Jadi sisa biaya sistem pada tahun ke-1 adalah 13.900.000. Proses pada tahun kedua yaitu 10 juta. Maka sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 3.900.000. Selanjutnya kita mencari sisa dengan menggunakan rumus sisa biaya sistem pada tahun kedua dikali 1 tahun dibagi sisa biaya sistem pada tahun 1. Yaitu hasilnya jadi 3,37 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 3,37 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 3,37 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Analisis yang kedua yaitu Return on Investment atau bisa disebut dengan ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 yaitu sebesar 21 juta, biaya perawatan sistem tahun ke-1 yaitu 1.200.000, biaya perawatan sistem tahun kedua yaitu 2 juta, biaya perawatan sistem tahun ketiga yaitu sebesar 3.200.000. Total biayanya yaitu sebesar 27.400.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun ke-1 yaitu sebesar 5.900.000. Total manfaat pada tahun kedua yaitu 8 juta. Total manfaat pada tahun ketiga yaitu 10 juta. Jadi total manfaatnya yaitu 23.900.000. Rumusan ROI adalah ROI sama dengan total manfaat yaitu 23.900.000 dikurang total biaya 27.400.000 dikali 100 dibagi total biaya 27.400.000. Hasilnya yaitu min 0,12774%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar min 0,12774% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Tahapan yang ketiga yaitu analisa net present value.
atau bisa disebut NPV. Perhitungan analisa NPV sebagai berikut, yaitu NPV sama dengan min nilai proyek plus proses 1 dibagi 1 plus I persen pangkat 1 plus proses 2 dibagi 1 plus I persen pangkat 2 ditambah proses N dibagi 1 ditambah I persen pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskon yaitu 5% per tahun. Maka NPV sama dengan min 21 juta ditambah 7.100.000 dibagi 1 plus 0,5 pangkat 1 ditambah 10 juta dibagi 1 plus 0,5 pangkat 2 ditambah 15.200.000 dibagi 1 plus 0,5 pangkat 3. Maka hasil dari NPV adalah 47.583.362,90. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 47.583.362,90 atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Tahap yang terakhir yaitu metode tingkat pengambilan internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontakan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 5%, maka NPV 1 sama dengan 47.583.362,90. Nilai NPV positif. I2 sama dengan 10%, maka NPV 2 sama dengan min 25 juta ditambah 7.100.000 dibagi 1 plus 0,2 ditambah 10 juta dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2 ditambah 15.200.000 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 3. IRR sama dengan 5% ditambah 10% dikurang 5% dikali 47.583,362,90 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. Jadi IRR sama dengan 5% ditambah 5% dikali 47.583.362,90 dibagi 47.583.362,90 dikurang 42.853.620,22. IRR sama dengan 5% ditambah 2.379.168,15% dibagi 4.729.733. IRR sama dengan 5% ditambah 50% sama dengan 55%. IRR sama dengan 55% artinya proyek ini akan menghasilkan dengan tingkat bunga 55% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih dari 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Berikut ini adalah tampilan login dan tampilan home dari aplikasi. Ini tampilan forum data barang masuk dan tampilan forum data barang keluar. Selanjutnya ada tampilan forum data supplier. 6. Tampilan forum data pembeli dan tampilan forum data sortir barang. Yang ke-8 tampilan forum data work order dan yang ke-9 tampilan laporan data barang masuk. 10 ada tampilan laporan data barang keluar dan yang ke-11 tampilan laporan data supplier. Tampilan yang selanjutnya adalah tampilan laporan data pembeli dan tampilan laporan sortir barang. Yang terakhir ada tampilan laporan work order dan yang terakhir tampilan laporan ready stock. Sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan sistem informasi inventory pada PT Triwarna Inti Sejahtera. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.